Qala Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, wal majaz. Al-majaz huwa al-lafzul musta'malu, lafaz yang digunakan fi ghairi ma wudi'a lahu, pada selain yang diletakkan padanya, yakni yang bukan pada asal peletakannya. Itu makna majaz. Jadi majaz adalah lafaz yang digunakan bukan pada asal peletakan. Ya. Mithlu asadun lirrajul syuja'. Misalnya asad, singa bagi laki-laki yang pemberani. Naam. Ya. Maka dia dinamakan singa karena dia pemberani. Naam. Maka kalau misal dikatakan al-asadu yakhtubu 'alal mimbar yaumal 'id, singa itu berkhutbah di atas mimbar pada hari Id. Siapa yang dimaksud dengan singa? Seorang laki-laki yang pemberani. Naam. Fa kharaja biqaulina al-musta'mal al-muhmal. Termasuk muhmal, yaitu lafaz yang tidak digunakan. Fala yusamma haqiqatan wala majazan, karena itu tidak dinamakan hakikat dan tidak pula majaz. Wa kharaja biqaulina fi ghairi ma wudi'a lah, pada selain asal peletakannya. Jadi majaz bukan pada asal peletakan. Kalau pada asal peletakan itu apa? Al-haqiqah. Nah. Ya. Nah, ikhwani fi din azakumullah, setelah kita mengetahui bahwa kalam itu terbagi menjadi dua, ada haqiqah, ada majaz. Naam. Maka pada asal peletakannya itulah yang menjadi asal. Dalam artian kalau ada suatu perkataan yang ada kemungkinan, ya, yang dimaksud adalah hakikah dan ada kemungkinan yang dimaksud adalah majaz, maka antum harus kembali kepada asal, yaitu asal hukumnya apa? Suatu perkataan hakikah. Al-aslu fil kalam al-hakikah. Asal dari suatu perkataan adalah hakikah. Naam. Jadi kalau misal dikatakan yadullah, tangan Allah, naam, asalnya dalam suatu perkataan adalah al-haqiqah, tangan. Maka kita menetapkan tangan. Naam. Adapun kaifiyahnya, maka kita tidak mengetahuinya karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengabarkan kepada kita. Naam. Wala yajuzu hamlul lafzi ala majazihi, dan tidak boleh membawa satu lafaz ke majaznya illa bidalilin sahihin, kecuali dengan dalil yang sahih. Tak boleh asal-asalan. Ya. Asal ada kelihatan tidak masuk akal dimajazi. Oh maksudnya begini, oh maksudnya begini. Tidak. Akan tetapi kita harus memahami nas tersebut pada asalnya secara hakikat terlebih dahulu. Ya. Kita tidak membawa kepada lafaz majaz kecuali dengan dalil sahih
yamna'u min iradatil haqiqah, yang mencegah dari kehendak hakikah itu sendiri. Nah, sehingga ini ikhwan fiddin azakumullah dijadikan hujjah oleh kaum ahlul bid'ah, al-asy'ariyah, wal mu'tazilah dan selain mereka dengan hujjah majaz. Tangan Allah, oh itu bukan tangan Allah, mustahil Allah bersifat tangan. Maksudnya adalah Allah hendak memberikan kenikmatan. Ya, nah ini keliru, batil. Selama kita bisa masih membawa kepada al-haqiqi, maka batal majaz. Naam. Illa bidalil sahih, kecuali dengan dalil yang sahih. Yamna'u min iradatil haqiqah, yang mencegah dari yang dimaksudkan adalah al-haqiqah. Wa huwa ma yusamma fi ilmi al-bayan bil qarinah, dan inilah yang disebut dalam ilmu al-bayan, salah satu cabang dalam balaghah, ya, dengan al-qarinah, penguat. Jadi kalau misalnya kita mengatakan al-asadu ya'kulul lahma, singa itu makan daging, ada kemungkinan hakikah? Nah, ada kemungkinan majaz? Nah, ada kemungkinan majaz. Tapi kalau ada perkataan seperti ini, kita membawa kemana? Hakikah atau majaz? Hakikah. Al-aslu fil kalam al-hakikah. Asal dari satu perkataan adalah al-hakikah. Fahakala. Fahimtum ya ikhwan? Naam. Wa yushtaratu li sihhati isti'mal al-lafz fi majazihi. Ya. Dan disyaratkan benarnya penggunaan lafaz pada majaznya, wujudur irtibatin bainal makna al-haqiqi wal majazi. Harus ada penyatuan antara makna secara hakiki dan majazi. Liyasihhat ta'biru anhu, agar kemudian benar pengungkapannya. Nah, agar kemudian benar pengungkapannya. Tentu misalnya, ya, mengatakan al-asadu yakhtubu alal mimbar. Padahal yang berkhutbah itu dikenal di kalangan masyarakatnya paling penakut. Kalau ada bunyi sedikit saja dia yang paling duluan takut. Tapi kok dikatakan al-asad yakhtubu alal mimbar? Apa maksud kamu al-asad yakhtubu alal mimbar? Oh, maksud saya al-asad yakni orang yang penakut. Cocok enggak? Enggak sesuai dengan sifat asad itu sendiri. Nah, makanya belum mengatakan untuk betulnya dalam penggunaan majaz, lafaz majaz, wujudur irtibat, harus ada, ya, kesatuan antara makna hakiki dengan makna majazi. Nah, kenapa dikatakan al-asad yakhtubu alal mimbar? Dilihat dari sisi keberanian. Maka sebagaimana singa berani, maka demikian pula dinisbahkan pada seorang yang pemberani. Nah, maka dikatakan al-asad. Ya. Fahimtum ya ikhwan? Naam. Wa huwa ma yusamma fi ilmi al-bayan bil alaqah. Ini yang disebut dalam ilmu bayan dengan penyebutan al-alaqah, hubungan. Ya, hubungannya, ada penyesuaiannya. Nah. Antum ya ikhwan? Wal alaqatu, sedangkan al-alaqah hubungan,
antara lafaz hakiki dengan lafaz majazi, imma an takuna al-musyabahata au ghairaha. Ada kemungkinan hubungannya itu karena penyerupaan atau selainnya. Nah, fa in kanatil musyabahatu sumiyat tajawuz isti'arah. Kalau kemudian ada penyerupaannya, ya, hubungan antara makna hakikah dengan makna majaz itu ada penyerupaannya, maka dinamakan ya at-tajawuz yang dijadikan sebagai majaz tersebut dinamakan majaz isti'arah. Ya, majaz isti'arah, dipinjam nama binatang untuk seseorang. Seakan-akan namanya itu dipinjam. Kata tajawuz bilafzi asad, seperti majaznya lafaz asad. Yang antum maksud adalah ar-rajul asy-syuja'. Yang dimaksudkan adalah laki-laki pemberani. Nah, binatang apa yang paling penakut ya, kawan? Hah? Apa? Nah, tikus itu berhasil melewati lubang yang ditutupi oleh pemilik rumah. Tikus apa ini? Hah? Tikus hakikah. Hewan. Tikus itu berhasil ya berhasil mengambil semua barang-barang ya milik orang yang baru datang dari perkampungan tersebut. Maksudnya apa tikus? Orang licik, ya. Karena tikus kan licik dia. Tikus licik. Nah, ya, misalnya seperti itu. Nah, ada penyerupaannya, ya. Maka dipinjam nama tikus itu untuk orang itu. Nah, ya. Kancil-kancil berjenggot itu sudah mulai memasuki perbatasan Karangpanjang misalnya. Apa itu kancil-kancil berjenggot itu kira-kira? Misalnya. Nah, dilihat dari penyerupaannya. Nah. Wa in kanat ghairal musyabahah. Tapi kalau tidak ada penyerupaannya, ada alaqahnya, hubungannya, tapi tidak ada penyerupaan. Summiyat tajawuz majazan mursadan. Maka dinamakan majaz itu tajawuz. Ini majaz, perluasan bahasa, dinamakan majaz mursal. In kana tajawuzu fil kalimat, apabila majaz itu terdapat pada kalimatnya. Wa majazan aqliyan, dinamakan majaz aqli in kana tajawuzu fil isnad, apabila majaznya itu dalam hal penyandaran. Ya, dalam hal penyandaran. Nah, jadi majaz mursal dan majaz akli. Kalau mursal majaznya dalam hal kalimat,
Sedangkan akli majaznya dalam hal penyandaran. Contoh. Misalu dzalik, permisalannya fil majazil mursal. Ya, dalam majaz mursal antaqula, ya, misalnya kamu mengatakan ra'inal matar, kami menjaga atau memelihara hujan. Kami memelihara hujan. Oke, memelihara hujan. Apa maksud memelihara hujan? Hujan kok dipelihara? Nah, maksudnya apa? Ketika ada hujan, hujan itu kami manfaatkan. Untuk apa? Tumbuh-tumbuhan. Ya. Nah, berarti apa maksudnya yang dipeliharanya apa? Bukan hujannya, tapi rumputnya. Cuma karena dengan hujan tersebut menjadikan terawatnya dan terpeliharanya serta semakin suburnya tanaman itu, rumput tersebut, maka dinamakanlah kami memelihara hujan. Paham? Fa kalimatul matar majazun anil ushb. Maka kata al-matar, hujan, ini majaz. Ya. Majaz dari al-ushb, rumput-rumputan. Fatajawuz bil kalimah, maka tajawuznya pada kata, pada kalimah. Yang sebenarnya apa? Ra'ina al-ushb, mestinya begitu. Tapi disebutkannya al-matar karena dengan matar ini merupakan salah satu cara untuk menyuburkan usyub tersebut, maka dikatakan ra'inal usyub. Nah, kata ra'inal matar, al-matar ini adalah majaz. Ya. Namanya majaz mursal. Yang kami maksudkan ra'inal matar ay ra'inal usyub bisababi nuzulil matar. Nah. Yarhamukallah. Ya. Antum ya ikhwan? Wa mithalu dzalika fil majazil aqli. Nah, sekarang ada lagi majaz aqli. Misalnya dalam majaz aqli, antum mengatakan anbatal mataru al-ushbah. Ya. Hujan itu menumbuhkan rumput. Hujan itu menumbuhkan rumput-rumputan. Nah, betulkah hujan menumbuhkan rumput-rumputan, ya kawan? Hah? Betul enggak? Kayak hujan menumbuhkan rumput-rumputan. Hujan la yadur wa la yanfa. Siapa yang menumbuhkan rumput-rumputan? Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ambatal mataru al-ushbah. Fal kalimat kulluha yuradu bi haqiqatu ma'naha. Maka kata-kata ini semua dimaksudkan adalah hakikat maknanya. Lakinna isnadal imbat ilal matar majaz. Nah, cuman dari sisi mana majaznya? Penyandaran menumbuhkan ke hujan itu majaz. Ya. Li'annal mumbit haqiqatan huwa Allah Ta'ala. Karena yang menumbuhkan secara hakikat itu adalah
Allah Subhanahu wa ta'ala. Fattajawuz fil isnad. Maka majaznya hanya dalam hal penyandaran. Ya. Misalnya lagi, bana al-maliku al-qasra al-musyayyad. Sang raja membangun istana megah tinggi menjulang. Sang raja membangun. Hah? Maksudnya apa? Ya? Hah? Sang raja memerintahkan untuk membangun. Ada sana pembangunnya ada. Majaz apa ini? Hah? Majaz mursal atau majaz akli? Hah? Kenapa? Karena penyandarannya kepada kepada Al-Malik, pada raja adalah majaz. Paham ya, ikhwan? Tadi pahami? Hal fahimtum? Hah? Naam. Hah? Bisa dipahami enggak? Contoh lagi. Iya. Contoh lagi. Naam. Sang dokter berhasil menyembuhkan si fulan. Majaz apa ini? Akli. Penisbahan menyembuhkan kepada dokter. Padahal pada hakikatnya apa? Yang menyembuhkan adalah Allah. Lagi. Naam. Abdul Malik memelihara Pepsodent. Majaz apa itu? Maksudnya apa? Memelihara gigi dengan pemanfaatan Pepsodent. Ini bukan promosi. Naam. Paham ya, kawan? Nah, itulah ya perkataan ashabul majaz. Kalau antum bingung, tidak memudaratkan. Ya. Karena ini semua, pembahasan ini semua nanti diakhiri digugurkan lagi semuanya oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Ya, setelah dibahas hakikat majaz, ini ada majaz mursal, majaz akli. Terakhir dibatalkan semua. Enggak ada istilah majaz. Semua kalam hakikah. Ya. Hakala. Al-muhim, sebab ini kalau pembacaan rincinya nanti dalam ilmu balaghah dibahas secara rinci. Walhasil, nah inilah ya. Tak apa-apa kita kenal dulu istilah-istilah majaz. Nah, nanti kemudian kita setelah masuki perkataan Syekh Ibnu Utsaimin, mungkin kita nukil sedikit perkataan dari Ibnu Qayyim rahimahullah yang menjadikan istilah majaz ini termasuk tauhid yang harus dihancurkan. Berhalanya kaum al-mu'attilah dari kalangan Asy'ariyah itu berhala mereka, majaz. Setiap ada ayat tentang sifat selalu mereka bilang majaz. Tangan Allah itu majaz, maksudnya adalah keinginan untuk memberi nikmat. Allah tertawa, itu majaz. Maksudnya bahwa Allah itu
ingin memberi pahala. Semuanya dianggap sebagai majaz sehingga tidak ada yang tersisa dari sifat Allah Subhanahu wa taala kecuali yang mereka tetapkan saja. Nah, oleh karena itu Ibnu Qayyim rahimahullah sangat keras dalam permasalahan ini dan beliau mengatakan tidak ada istilah majaz. Fal kalamu kulluhu yuhmalu ala haqiqatih. Perkataan semua dibawa kepada hakikatnya sambil melihat konteks dari suatu kalam. Naam, dan memahami kalam tersebut secara hakiki, la secara majazi. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ila huna ya ikhwan. Ta'ibtu. Subhanallah wa bihamdihi.